له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha baik, yang kebaikan yang tak terhingga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sang pemberi nikmat yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pula dengan segala nikmat-nikmat yang saat ini kita rasakan, seperti nikmat pendengaran, penglihatan, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat akal, dan juga nikmat hidayah. Dengan itu kita bisa berkumpul di salah satu masjid Allah bersama-sama merekatkan persaudaraan, merapatkan hubungan ukhuwah Islamiyah, dan kita berharap semoga Allah Ta'ala memberkahi pertemuan kita. Selanjutnya kita sampaikan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Batu, Bapak Edi Rukoko, yang semoga selalu dalam lindungan Allah dan bimbingannya menuju segala apa yang dicintai dan diridhai Allah Ta'ala. Dan juga selamat datang kepada seluruh tamu rombongan dari kantor, dan juga kita sampaikan selamat datang kepada semua hadirin yang terundang, dan juga adik-adik atau anak-anak yatim yang semoga selalu dalam kasih sayang Allah Ta'ala. Kita sampaikan selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan, dan terima kasih atas kehadiran. Dan insya Allah pada sore hari ini acara kita, karena Bapak ini sudah hadir, sudah rawuh, maka yang pertama kita berikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan hal yang perlu untuk disampaikan. Kemudian setelah itu akan kita lakukan atau kita laksanakan materi yang biasanya dan sesuai direncanakan, yaitu kajian menjelang buka puasa tentang bahaya dan syirik, bahaya syirik untuk pelaku, untuk Islam maupun untuk manusia secara menyeluruh. Dan juga nantinya setelah itu begitu datang maghrib tentunya acara buka bersama. Setelah itu sholat maghrib berjamaah. Dan untuk meningkat waktu, maka berikutnya waktu kita berikan kepada Bapak Haji sebagai Wali Kota Batu, dan waktu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus maupun pimpinan maupun ketua maupun kiai, tokoh masyarakat, dan yang hadir juga di sini adalah adik-adik, anak-anak yang dapat sore ini selain silaturahmi buka puasa, mudah-mudahan ini memberikan satu kebahagiaan bagi kita semua. Yang pertama, syukur alhamdulillah saya secara pribadi bisa bersilaturahmi lagi. Tidak terasa setahun yang lalu.
begitu bahagianya saya diundang. Meskipun sekarang ada acara buka puasa di Beijing, saya ingin ketemu, ingin silaturahmi, karena pertama ya saya kangen karena begitu kesibukannya, itu banyaknya acara, saya ingin ketemu. Ya apapun kita di Batu ini bisa kumpul, bisa pengajian, bisa ibadah, bisa hidup. Di kota Batu ini ya, semuanya karena rahmat dari Allah. Batu yang sekarang ini alhamdulillah sudah semakin baik. Rukun-rukun kita melaksanakan apapun di sini alhamdulillah lancar, tidak perlu ada kekhawatiran, ketakutan, dan kita bisa hidup yang saya katakan tadi dengan suasana yang baik, apalagi udaranya kayak gini. Saya kemarin buka puasa di daerah Banarejo, daerah Jakarta. Jadi saya datang ke sana buka puasa bersama dengan masyarakat. Ya bisa dikatakan mohon maaf kurang mampu. Karena harapan saya kalau saya ini buka puasa, saya ingin yang daerah-daerah yang mungkin perlu ada perhatian dari pemerintah. Kenapa sampai sana ya? Alhamdulillah sudah mampu semuanya. Tidak ada masyarakat satupun yang kesulitan, yang susah gitu. Sampai saya bilang sama Pak Kepala Desanya, ini kerja apa ini kok sampai bayangan saya dulu, saya datang ke sini pasti ya masyarakat yang masih mungkin kesulitan. Nah ini semua bukan hanya karena pemerintahnya. Tadi yang saya katakan bahwa ini semua karena masyarakatnya yang sesungguhnya mau hidup rukun, mau kerja, mau melihat kepada semuanya. Tadi dia tidak hanya muncul keegoisan, karena kalau sudah muncul egois pasti muncul kesombongan. Yang kita hilangkan etika, kita hilangkan budaya, keagamaan kita. Ini harus sikap-sikap ini harus terus dijaga. Karena kalau kita ini sombong, kita ini egois, kita ini eksklusif, itu tidak akan mengembangkan daerah dan wilayah ini, apalagi mengembangkan diri kita sendiri. Karena apapun diri kita sendiri harus cari ilmu terus, harus banyak bagaimana kita melihat alam semesta ini. Nah ini yang kita harapkan di dalam daerah kita ini yang kecil ini, di Batu ini, dengan keanekaragaman, keanekaragaman dan potensi yang dimiliki, ini kekayaan, ini betul-betul harus bisa dilakukan oleh masyarakat, bukan hanya oleh seluruh. Dan insya Allah Batu ini masih terus berkembang untuk bagaimana dengan potensi yang dimilikinya, dan itu akan mengajak kepada seluruh warga masyarakatnya agar seluruh masyarakat bisa hidup rukun
saya ingin ketemu kerja, ingin tetap bersama-sama dengan rakyatnya, tetap ingin membangun daerah-daerahnya lebih baik lagi. Saya kira itu, saya mohon maaf. Saya ingin sekali bisa buka puasa, sholat di sini karena waktu ya. Karena waktu. Ini aja saya dibatasi waktunya karena harusnya bisa 24 desa, tapi hanya sekitar 15 desa yang bisa saya kunjungi. Dan mudah-mudahan pengajian dan amal ibadah bapak-bapak yang ada di sini semuanya untuk masyarakat, bangsa dan negara, untuk kemaslahatan umat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf lagi. Untuk adik-adik dari pondok bisa berbaris berdiri di depan, ya, menerima sekedar bingkisan dari Bapak Wali Kota, Bapak Haji Ibu Pokok. Ya, suatu rahmat dan kebahagiaan bagi adik-adik pada bulan dan suci ini dapat langsung menerima bingkisan dari Bapak Wali Kota Batu. Ya, yang perempuan juga di sana, ya di sini langsung, Aris. Mohon bawa-bawanya diberi jalan untuk adik-adik kita. Ya. Perlu diketahui bahwa di tas itu jangan sampai hilang, ada amplop. Ya. Amplop dari Awali. Ya. Jangan dipikir nanti kartu ucapan tadi, tulis isinya. Ya. Ya, terus maju. Yang sudah langsung keluar dari sini. Iya. Sini. Ya, duduk sini bisa. Duduk. Iya, yang perempuan langsung balik nggak apa-apa. Iya, barangkali adik-adik yang masih belum tamat melihat wajah seorang pemimpin Kota Batu, ya, ini kesempatan di bulan suci Ramadan ini sambil dikasih hadiah. Jarang-jarang dong. Ya, syukur alhamdulillah adik-adik sudah dapat bingkisan dari Bapak Wali Kota Batu. Cuma berharap semoga beliau diberi kesehatan dan batin, dapat memimpin, ya, membawa Kota Batu lebih baik lagi. Ya, doanya diharapkan oleh beliau, Bapak Haji Ibu Pokok. Gimana? Siap untuk berdoakan ya? Siap. Sampai harganya nanti sampai harga. Nama ya. Apa lagi? Ya, nggih. Pernikahan tadi prosesi dengan oleh-oleh bantuan dari Bapak Ibu Pokok Wali Kota Batu untuk anak-anak yatim, dan kita sampaikan terima kasih sebesar-besarnya, jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dan kebaikan yang jauh lebih besar dan lebih baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kebaikan ini menyebabkan beliau
mendapatkan tambahan taufik dari Allah Ta'ala untuk segala apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Semoga beliau termasuk orang-orang yang saleh, yang diterima saleh oleh Allah Ta'ala, terbimbing selalu di jalan Allah dan menjadi hamba-hamba yang diridai, dan kita berharap kita pun mudah-mudahan termasuk hamba yang diridai. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan materi kajian sesuai yang direncanakan dan ditanggalkan, yaitu materi kita kali ini adalah tentang khataru asyirki billah, bahaya kesyirikan kepada Allah atau bahaya laten kesyirikan. Jemaah sekalian yang semoga saudara dirahmati Allah, kesyirikan ini merupakan dosa yang paling besar yang digunakan oleh manusia untuk menentang Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala menyebutnya sebagai kezaliman yang sangat agung. Dan hal ini karena yang dizalimi bukan sekedar hak makhluk, akan tapi hak Allah Ta'ala. Walau Allah tidak terbahayakan apa-apa dengan itu, akan tapi bahaya itu akan kembali kepada pelakunya. Di mana Allah Ta'ala mengatakan inna syirka dzulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan itu sungguh kezaliman yang sangat agung atau sangat besar. Sehingga kalau seseorang mengatakan sifat yang baik adalah adil dan kebalikan dari adil adalah zalim, maka perlu kita ketahui bahwa kezaliman yang paling besar, penyimpangan dari keadilan yang paling besar adalah ketika seseorang itu melakukan kesyirikan atau mendukung kesyirikan atau ikut menyebarkan kesyirikan. Itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena kezaliman jenis kesyirikan ini bahayanya sangat besar, dan bahayanya tidak hanya bagi pelakunya, akan tapi bahayanya sangat meluas hingga kepada makhluk-makhluk yang lain yang ada di sekitar pelaku kesyirikan, baik itu manusia bahkan juga binatang, terkena imbas kezaliman tersebut. Karena itu kita patut memahami bab ini, kemudian dari pengetahuan yang jelas kita bisa menjauhi kesyirikan ini dengan benar-benar menjauhinya. Terus kenapa ada judul bahaya laten? Bahaya laten itu bahaya yang pernah muncul, kemudian mungkin pernah tenggelam, kemudian akan muncul lagi. Nah, bahaya laten itu bahaya yang tersembunyi yang dulu pernah muncul, kemudian dimungkinkan akan muncul kembali. Memang demikian. Awalnya sebenarnya manusia ini semuanya tidak ada yang berbuat syirik, dan itu sejak zaman Nabi Adam sampai 10 generasi berikutnya tidak ada yang berbuat syirik, tidak ada yang menyebutkan Allah dalam hak-hak Allah, tidak ada yang mendudukkan selain Allah seperti kedudukan yang dimiliki oleh Allah. Tidak ada keyakinan bahwasanya di sana ada selain Allah yang memiliki sifat seperti sifat Allah. Awalnya begitu. Itu sejak zaman Nabi Adam sampai 10 generasi berikutnya. Sebagaimana itu dijelaskan oleh sahabat Nabi yang memiliki gelar lautan ilmu, yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mendapatkan berita seperti itu dari guru beliau
yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menafsirkan, yakni Rasulullah menjelaskan ayat kana an-nasu ummatan wahidah. Fata'afa Allahu nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Adalah dulunya manusia itu satu agama. Kemudian setelah mereka pada menyimpang dan akhirnya bercerai-berai dan berpecah belah, Allah pun mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira bagi orang yang mau kembali ke jalan Allah, menyatu di atas agama Allah, dan memberi kabar menakutkan kepada orang yang tidak mau kembali. Kata Ibn Abbas radhiyallahu yang belajar tafsir langsung kepada Rasulullah khatam 2 kali, berarti pada setiap ayat bertanya kepada Nabi langsung makna ayat, maksud ayat, dalam hal apa diturunkan dan bagaimana melaksanakan. Beliau mengatakan adalah dari zaman Nabi Adam sampai 10 generasi berikutnya manusia di atas satu agama, yakni agama tauhid, yakni tidak ada yang berbuat syirik. Kemudian setelah itu barulah muncul sikap berlebihan kepada orang-orang saleh yang diyakini juga dengan Allah Ta'ala, yang di antara nama mereka adalah Wad, Su'a, Yawuz, Ya'uq, dan Nasr, yang Allah berikan dalam surah Nur nama mereka. Mereka akhirnya setelah mendapatkan bisikan dari iblis supaya membuat monumen untuk orang-orang saleh itu dan menaruh berhala-berhala atau patung-patung monumen mereka di kubur-kubur mereka ataupun di tempat-tempat yang biasa mereka duduki. Kemudian mereka mulai banyak duduk-duduk di situ dan iktikaf di situ. Maka akhirnya lama-lama setelah ilmu tentang tauhid dilupakan dan generasi sudah berganti berikutnya, syaitan pun mengatakan kepada generasi berikutnya bahwa mbah-mbah kalian dulu duduk-duduk di situ bukan sekadar duduk-duduk, tapi mereka itu ke situ karena punya hajat, dan mereka menyampaikan hajat mereka kepada orang-orang saleh itu yang dekat dengan Allah itu, maka mereka pun mendapatkan ijabah dari Allah. Karena itu kalau kalian punya hajat, minta kepada mereka. Maka akhirnya berhala-berhala atau patung-patungnya orang saleh pun disembah. Dan itulah pertama kali munculnya kesyirikan di muka bumi, sehingga Allah pun mengutus Rasul pertama. Siapa Rasul pertama dia tadi? Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi siapa? Nabi Nuh alaihissalam, bukan Nabi Adam. Ya, Nabi Adam bukan Rasul, karena tugas beliau bukan membasmi syirik. Tapi Rasul pertama sebagaimana dikatakan Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi Nuh alaihissalam. Itulah ceritanya. Dari situ kita tahu bahwa yang bid'ah itu tauhid apa syirik. Yang bid'ah alias yang itu merupakan ajaran baru yang muncul di kalangan manusia, itu yang tauhid memahtunggalkan Allah dalam ibadah, ataukah yang syirik menyekutukan Allah dalam ibadah? Ya, syirik. Syirik itu termasuk kebid'ahan. Karena awalnya manusia itu tidak mengenal syirik, tidak di atas syirik. Kemudian muncul syirik sebagai ajaran baru yang muncul setelah 10 generasi manusia yang pertama. Nah, terus Nabi Nuh dapat pengikut 40 pasangan. Yang lain tidak bisa didakwai, walau sudah sadar didakwai selama 950 tahun. Akhirnya penentangan mereka semakin keras, sikap keterlaluan mereka semakin terlalu, dan Allah pun sudah mengatakan bahwa dari kaummu sudah tidak ada lagi yang akan beriman kecuali yang sudah beriman. Maka Rasul Nabi Nuh pun
karena sudah tidak tahan dengan sikap kaumnya, beliau menggunakan doa mustajab yang Allah berikan kepada setiap nabi itu, bahwa setiap nabi diberi hak untuk berdoa dengan doa yang pasti dijabai. Beliau berdoa agar orang-orang kafir yang selalu menyesatkan, orang-orang musyrik yang selalu menyesatkan dan tidak melahirkan keturunan kecuali menanamkan kepada keturunan kebencian kepada tauhid dan permusuhan kepada tauhid dan kecintaan kepada syirik, supaya mereka ini sudahlah dimusnahkan saja. Rabbi la tadar ala ardi minal kafirin dayyara. Wahai Tuhanku, jangan kau tinggalkan di muka bumi ini, yaitu seluruh dunia ini, seorang pun dari orang kafir. Kenapa? Karena innaka tadar yudillu ibadaka wa la yudillu illa al-fajr. Karena jika kau membiarkan mereka ini tidak akan melahirkan, mereka akan menyesatkan para hambamu, dan mereka tidak melahirkan keturunan kecuali keturunan yang sangat durhaka dan sangat kafir, sangat menutup diri dari kebenaran. Maka Allah pun mengabulkan. Dan di antara doa Nabi Nuh, Rabbi anni maghlubun fantasir. Wahai Tuhanku, aku terkalahkan oleh kaumku, maka tolonglah. Maka Allah pun mengabulkan. Allah pun mengabulkan. Meskipun Nabi Nuh masih harus bersabar, yakni Allah Ta'ala, karena jauh-jauh sebelum itu Allah sudah menyuruh Nabi Nuh untuk menanam pohon. Karena pohon itu adalah pohon jati. Dan setelah berumur sekian, yakni umur yang cukup lama, itulah yang Allah perintahkan untuk memotongnya, untuk dibuat papan-papan dan dibuat untuk bikin perahu. Kaumnya semakin mencela beliau dan dibalaslah perkataan mereka dengan sabar. Sudahlah, kalau kalian sekarang ini mencela-cela kami dan mentertawakan kami, insya Allah kami akan mentertawakan kalian nanti. Begitu pula jadi Allah perintahkan supaya orang-orang Nabi Nuh dan keluarganya yang beriman dan juga orang beriman dan juga binatang-binatang itu sepasang-sepasang dinaikkan perahu. Yang binatang itu di bawah lantai bawah, yang manusia di lantai atas. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada bumi untuk mengeluarkan airnya dan langit supaya mencurahkan airnya. Akhirnya banjir bandang yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah kecuali saat itu, yakni banjir yang luar biasa hingga gunung-gunung pun tenggelam. Tidak hanya rumah tenggelam, tapi sampai gunung, sampai pucuknya gunung itu tenggelam. Dan bekas-bekas banjirnya Nabi Nuh itu di sebagian gunung-gunung yang tinggi itu masih kelihatan sebagai ayat tanda bukti dari Allah Ta'ala. Dan kapal Nabi Nuh alaihissalam pun ternyata juga ditemukan akhirnya saat ini, jadi di daerah pegunungan Kaukasus, ya. Dan tentunya sudah menyerupai fosil batu begitu ya, tapi seratnya masih serat kayu dan ukurannya sangat besar. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, intinya itu contoh bahwa syirik itu merupakan kezaliman yang besar, dan akibat kezaliman itu tidak hanya menimpa pelaku kesyirikan itu, tapi juga menimpa seluruh makhluk. Saat itu tentu semut-semut yang tidak ikut naik perahu, binatang-binatang apa saja
yang tentu jumlahnya sudah sangat banyak, yang nggak ikut, nggak punya jatah untuk ikut naik perahu itu, ikut kena musibah. Akibat apa? Akibat kesyirikannya manusia yang memang menutup diri dari kebenaran. Dan apabila kita membaca Al-Quran dengan seksama, kita akan menemukan dari awal sampai akhir itu banyak sekali kisah-kisah para nabi, bagaimana perjuangan mereka menghadapi kaumnya yang menolak dakwah tauhid. Ketika para nabi itu melaksanakan tugas utamanya, menyeru kepada kaumnya, "Ani'budullah wa istanibu taghut." Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah seluruh yang diibadahi selain Allah. Mereka menolak. Kemudian Allah menghancurkan kaum itu. Setelah memberi waktu sekian lama, mereka tidak mau bertobat, bahkan tidak mau mengaku dosa saja tidak mau. Bahkan kesombongan mereka semakin tinggi dan permusuhan mereka kepada para nabi semakin tinggi. Maka Allah menghancurkan mereka. Dan apa yang Allah katakan? Setiap kali habis menceritakan atau mengisahkan bagaimana Allah menghancurkan negeri-negeri yang besar sekalipun yang melakukan kesyirikan, mempertahankan kesyirikan, dan secara kompak penduduknya itu mayoritas mempertahankan kesyirikan dan menentang dakwah tauhid yang melarang kesyirikan, Allah menghancurkan mereka. Allah selalu mengakhiri perkataannya dengan kata-kata, "Wa ma dzalika minadh dhalimin biba'id." Dan tidaklah siksaan seperti itu terhadap orang-orang zalim, yakni orang-orang musyrik, kapanpun tidaklah jauh. Atau dengan perkataan, "Wa kadzalika najzil zalimin." Seperti itu juga kami akan membalasi orang-orang zalim dimanapun. Kezaliman yang dimaksud itu adalah musyrik, kesyirikan. Orang-orang zalim yang dimaksud adalah orang-orang musyrik. Kenapa? Karena inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Sehingga dari situ kita tahu bahwa bahaya kesyirikan itu sangat besar, sangat luas. Sungguh apabila kita ini hanya karena ingin mengundang wisatawan asing supaya mereka tertarik untuk datang ke daerah kita, maka kita dengan cara menghidupkan budaya syirik nenek moyang kita, walau kita sementara dapat keuntungan devisa, ya, dari pemerintah menjual visa ke luar negeri bagi orang yang mau datang ke sini melihat kesyirikan, melihat budaya syirik nenek moyang Indonesia itu kayak apa. Atau waktu wisatawan di sini yang menginap di hotel, berarti pemilik hotel dapat penghasilan, beli jajan, penjual jajan dapat masukkan penghasilan. Tapi dibandingkan musibah yang Allah akan timpakan kepada kita kalau kita menghidupkan budaya syirik nenek moyang kita yang rata-rata memang dulu itu musyrik karena Hindu Buddha, atau bahkan lebih syirik dari Hindu Buddha, yakni animisme, dinamisme, kerusakan yang akan ditimbulkan, kerugian yang akan kita derita jauh berlipat ganda lebih besar ketimbang keuntungan yang kita dapatkan dari para wisatawan. Sehingga benar-benar kita mengundang wisatawan itu jangan dengan budaya kesyirikan, yakni dengan ketentraman, kedamaian, suasana yang Masya Allah Islami, sehingga orang-orang ingin melihat negeri Islam yang ideal atau daerah Islam yang benar-benar
orangnya taat dalam Islam, kota santri atau daerah santri, kabupaten santri yang benar-benar nyantri tanpa harus dipaksa, benar-benar penuh kesadaran menjalankan Islam, berpegang dengan akidah tauhid, diridhai Allah, syukur makmur, jadi negeri terkaya atau wilayah terkaya di Indonesia misalnya, Batu misalnya, ya. Karena Allah telah membuka berkah langit dan bumi, sehingga Batu menjadi syukur makmur kemakrifah wa jinawi, tokoh tentrem kapol harjo, murahkan sarawatin syukurkan sarawatin antur, tanpa dipupuk buah apel bukan lagi segini, tapi segini-gini, ya. Tanpa pupuk jagung tidak hanya segini, tapi segini. Dipikul orang satu keberatan. Coba, buah-buahan yang ditanam di batu, wortel, sak, kentol-kentol, coba, kira-kira wisatawan yang akan datang lebih banyak Pak? Lebih banyak. Mungkin pun dari sedunia dan semuanya akan datang ke sini. Kok bisa? Sistem nanamnya gimana? Pupuknya apa? Loh, ini tidak dipupuk. Ini begitu kami orang-orang Batu, seluruh Batu sepakat untuk meninggalkan ajaran nenek moyang yang berbau syirik, kembali kepada tauhid, karena kami yakin dengan janji Allah, walau amana ahlul qura wa taqwa la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri atau suatu kampung atau suatu daerah itu beriman dan bertakwa, sehingga melaksanakan seluruh perintah, termasuk perintah terbesar adalah bertauhid, dan meninggalkan larangan terbesar adalah syirik, dan mewujudkan ketaatan, menjauhi semua kemaksiatan, maka kami buka berkahnya, berkah-berkah segala perkara di langit dan bumi. Ini wujudnya. Jadi kalau kalian ingin seperti Batu, tirulah akidah kami yang di atas tauhid, bersih dari syirik, ibadah kami di atas sunnah, bersih dari segala ajaran tadi yang dibuat-buat manusia, dan wujudkan ketaatan yang baik kepada Allah dan Rasulnya, dan berakhlaklah dengan akhlak Islami, sehingga sebagaimana kalian merasakan begitu datang sini, kalian merasakan ketentraman, kenyamanan karena pada berakhlak Islami. Coba, ini bisa mengundang wisatawan seluruh dunia, gitu ya. Dan akhirnya mempengaruhi seluruh dunia. Tapi coba, kalau yang dihidupkan budaya nenek moyang, yang kelihatan yang melakukan hanyalah orang-orang primitif yang tidak menggunakan akal. Atau budaya-budaya memalukan yang lain, orang mulia dipacaki dengan berbagai dandanan yang menghinakan dia sebagai manusia, hanya jadi tontonan, tapi harga dirinya hilang. Ini di mana-mana banyak. Atau budaya buka-bukaan di Irian Jaya, pedalaman. Kalau cuma gitu paling cuma tahu kok sebenarnya. Nah, nanti kalau semua budaya nenek moyang dihidupkan, orang asing yang di negeri maju-maju itu
hanya melihat Indonesia itu sebagai itu loh, kalau pengen lihat kehidupan primitif tempo dulu setelah zaman batu, datang aja ke Batu misalnya. Nah, kita ini pilih dianggap kembali primitif, yang itu layak hanya dilakukan orang yang tidak berakal, ataukah kita pilih menjadi daerah yang diberkahi Allah Ta'ala, langit bumi kita diberkahi, sehingga benar-benar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang subur, makmur, kemahrifatan jinak. Sampai di wilayah Batu mencari orang yang mau menerima sedekah aja tidak menjumpai, sehingga kalau mau sedekah harus keluar Batu. Pilih mana? Dari situ kita tahu bahwa menjauhi syirik itulah pilihan yang tepat, hatta untuk tujuan mendatangkan wisatawan. Meskipun kita sebenarnya tidak membutuhkan wisatawan. Maksudnya kalau cuma lihat-lihat buat apa? Kita bukan tontonan kan gitu. Tapi kalau mereka datang mendapat manfaat, itu harapan. Dan itulah yang baik. Selanjutnya perlu diketahui bahwa bahaya syirik ini memang bahaya laten. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la taqumu as-sa'ah hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummati. Tidak akan terjadi kiamat sehingga banyak kabilah, banyak suku dari kaumku, dari umatku yang menyusul orang-orang musyrik. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat sehingga sudah banyak suku dari umatku kembali menyusul orang-orang musyrik. Yang disusul apanya? Yakni ajarannya, agamanya. Agama syirik, ajaran syirik, akidah syirik, keyakinan syirik, itu yang akan kembali kepada umat ini. Wa hatta ta'budu qabailu min ummatil awsan. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga banyak suku dari umatku yang beribadah kepada selain Allah, alias syirik, berbuat syirik. Sehingga benar kata Allah, "Ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan orang yang mengaku beriman kepada Allah kecuali mereka juga masih musyrik. Sehingga benar kata Nabi SAW bahwa ahli surga dibandingkan ahli neraka itu hanya satu di antara 1000. Atau seperti jumlah bulu hitam pada sapi putih, atau jumlah bulu putih pada sapi hitam, sebagaimana dalam hadis tadi Sahih disebutkan. Dan ternyata akhir zaman kesyirikan itu akan kembali kepada umat ini. Bahkan Dzul Khulasah yang ada di Yaman, yang dulu sebelum Rasulullah diutus di sana menjadi tempat kesyirikan dan pemujaan dewa, di mana orang-orang musyrik ada rutinan di situ mengadakan perayaan dan wanita-wanitanya melakukan tari-tarian mengelilingi tempat yang dikeramatkan itu. Maka kata Nabi, walau di zaman Nabi tempat itu sudah diratakan dengan dihabiskan, benar-benar tersisa, kata Nabi tidak akan terjadi kiamat sehingga berkuasa kembali dihidupkan. Sehingga dari situ kita tahu bahwa syirik ini bahaya laten. Jangan dikira tidak mungkin kembali lagi. Bahaya laten. Jadi
yang disuarakan tidak hanya paham komunis, bahkan komunis kita lihat saat ini semakin terkikis. Bahkan anak-anaknya yang dulu mbah-mbahnya itu komunis, cucu-cucunya sekarang rata-rata sudah pada ke TPA, ke Sekolah Islam, ke TK Islam, dan sudah pada ke masjid. Alias generasinya tidak berlanjut, tidak terlalu banyak yang berlanjut. Tapi kalau kesyirikan ini luar biasa. Kalau kita paham, kita melihat betul kayak Indonesia ini luar biasa perkembangannya. Dan sarana-sarana kesyirikan begitu rupa pesatnya pertambahannya. Dan insya Allah untuk semua akan paham kalau sudah banyak mengkaji tentang ini. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, bahaya syirik ini sangatlah besar bagi pelakunya. Di mana orang yang telah melakukan syirik besar akan hapus seluruh amalnya, karena dia dihukumi oleh Allah Ta'ala telah keluar dari Islam, walau KTP-nya tidak ada yang ganti dari sebutan Islam. KTP agama tetap Islam, tapi di mata Allah Ta'ala hamba yang telah melakukan syirik besar telah dinyatakan keluar dari Islam.